Al-Fatihah. Walamma ja'a Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a, dan bila mana ketika datang. Walamma ja'a, dan ketika datang Musa, Nabi Musa limiqatina, pada miqat kami, yaitu waktu yang telah ditentukan untuk bertemu dengan Allah, dan Allah akan mengalami beliau. Wa kallamahu, dan mengalami beliau Rabbuhu, Tuhannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Qala, maka berkata Nabi Musa, itu ya kalam ini ya kalam yang bisa difahami oleh Nabi Musa. Enggak tahu kalam yang bagaimana, wallahu a'lam. Qala, berkata Allah Subhanahu wa taala, itu Allah dan sifatnya ini adalah qadim, sedangkan makhluk ini adalah hadis. Maka untuk memahami kalamnya Allah itu yang makhluk dengan cara yang diterima oleh seorang makhluk yang hadis. Wallahu a'lam bagaimana caranya. Qala, berkata Nabi Musa, Rabbi, wahai Tuhanku, hari ini tunjukkanlah, perlihatkanlah kepadaku dirimu, angtur, supaya aku dapat melihat ilaika, kepadamu. Qala, berfirman Allah, lang tarani, sekali-kali kamu tidak akan bisa melihatku, walakin, tetapi, ungtur, lihatlah ilal jabali, ke gunung, yang mana gunung ini adalah lebih kuat daripada kamu. Fa ini istaqarra, bila mana gunung itu masih tetap, maka di tempatnya, fasawfa tarani, maka kamu akan bisa melihatku. Falamma tajalla, kemudian falamma tajallama, begitu Allah Subhanahu wa taala falamma tajallama, ketika nampak Rabbuhu, Tuhannya Nabi Musa, kepada gunung, lil jabali, kepada gunung, ja'alahu, maka Allah telah menjadikan gunung itu dakkan, hancur, rata dengan tanah. Seberapa banyak Allah, arti ini nurnya Allah sebetulnya itu. Allah itu memperlihatkan nurnya yang hanya satu kuku saja, kecil sekali, kepada gunung, maka gunung itu rata seketika. Ya, hakikatnya itu kan, hakikatnya ya, hakikatnya itu semua makhluk itu kan diciptakan Allah dan digerakkan oleh Allah. Diciptakan Allah ibtidaan wa dawaman, diciptakan mulai pertama dan seterusnya terus diciptakan terus. Jadi dalam genggamannya Allah terus. Wujudnya seperti itu. Kalau Allah tidak mewujudkan, ya hilang begitu saja. Itu hakikatnya seperti itu. Tapi ini sunnahnya Allah ditampakkan untuk memperlihatkan keagungan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini gunung saja tidak mampu untuk melihatku, untuk menerima, bisa melihatku rata seketika, bagaimana kamu, saking agungnya Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan Allah ingin memperlihatkan Nabi Musa keagungannya. Wa kharra, dan tersungkurlah Nabi Musa sa'iqa, dalam keadaan pingsan saking melihat agungnya Allah Subhanahu wa taala. Walamma afaqa, ketika beliau siuman, maka beliau berkata, subhanaka, maha suci engkau, aku tobat ilaika, kepadamu, wa ana, dan aku awwalul mu'minin, permulaannya orang yang beriman, orang-orang yang beriman pada zamanku ini. Qala, berfirman Allah, ya Musa, wahai Nabi Musa, ini sungguhnya aku istofaituka, telah memilihmu, alan nasi, atas manusia semua pada zamanmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu melihat hamba-hambanya pada zaman Nabi Musa. Maka tidak ada hamba yang lebih tawadhu hatinya melebihi Nabi Musa alaihissalam. Maka akhirnya Allah pilih Nabi Musa sebagai manusia pilihan, dijadikan nabinya dan utusannya Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah.
birisalati dengan membawa risalah-risalahku, babi kalami dan dengan membawa kalam, babi kalami dan dengan membawa kalamku, atau babi kalami dan dengan mendapatkan kalam dariku. Fakhud maka ambillah perkara itu yang aku telah berikan kepadamu daripada anugerah ini. Wakun dan jadilah kamu minasyakirin, termasuk golongannya orang-orang yang syukur. Di orang itu kalau dikasih agama itu harusnya disyukur. Kita kasih duit, alhamdulillah. Kita dikasih tanah, alhamdulillah. Dikasih makan, alhamdulillah. Dikasih sholat, sudah pernah bilang alhamdulillah? Ayo, dikasih puasa, kok ya puasa lagi? Nah, dikasih zakat, nah coba. Maka para sahabat mengatakan, wallahi laula kamahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Kata para sahabat kepada baginda Nabi, kalau bukan karena engkau, kami tidak mendapatkan hidayah, dan kami tidak bisa sholat, dan kami tidak bisa bersodakoh. Itu sodakoh itu seneng, sholat itu syukur sekali. Bisa dapat hidayah itu syukur sekali. Maka Allah katakan, ini sudah tak kasih agama, ini risalah, bisa ketemu Allah. Wakum minasyakirin. Jadilah kamu sebagai orang yang bersyukur. Kalau nyukuri dunia, kita ini faham, tapi nyukuri agama ini loh sing belum faham itu. Makanya agama yang diberikan Allah kepada diri kita ini harus kita syukuri. Alhamdulillah, kok aku ini dikasih ilmu sholat duha. Alhamdulillah, hari ini aku mendapat ilmu bahwa wanita itu kalau haid tidak boleh sholat. Alhamdulillah. Maka ada seorang anak raja yang dia ini belajar habis-habisan lama, dan orangnya itu goblok ini anak raja ini. Sehingga belajar bertahun-tahun dia itu enggak mendapatkan ilmu. Sedikit saja sampai sudah putus asa, itu kiainya itu sudah putus asa. Maka raja datang, itu dan kiainya, bagaimana anak saya? Wah, kiainya itu sudah takut, ini enggak bisa dididik ini anaknya itu. Anaknya ditanya sendiri, bagaimana nak, kamu sudah belajar bertahun-tahun sama syekhmu, apa yang kamu dapat? Saya mendapat ilmu, Masya Allah. Ilmu apa? Ilmu besar ini. Ilmu apa? Ilmu bahwa wanita itu kalau haid tidak boleh sholat. Oh, alhamdulillah. Seneng tuh rajanya, terus kiainya dikuasih hadiah-hadiah banyak. Sudah mengajari anak kayak seperti ini, ini ilmu besar ini ya. Anaknya malu, kiainya malu akhirnya deh. Akhirnya apa? Akhirnya jadi belajar sungguh-sungguhan, jadi orang alim. Tapi barokahnya syukurnya orang tuanya juga itu juga. Dikasih dapat ilmu satu saja disyukuri sungguh-sungguh, akhirnya anak-anak dibuka, difutuh sama Allah, bisa mempelajari semua ilmu. Makanya kalau dikasih ilmu walaupun sedikit itu saja, itu disyukuri sungguh-sungguh. Di antara syukurnya apa? Diamalkan. Mensyukuri ilmu itu di antara diamalkan. Maka man amila bima alima allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Orang yang mau mengamalkan apa yang telah dia ketahui, maka akan dikasih lagi ilmu yang belum dia ketahui. Wa katamna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin alhamdulillah. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلحهم سهما ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عز بهم سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.